Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada 4 sifat Rasulullah yang mesti kita teladani dan kita ketahui ini adalah sifat yang terpuji, yang paling populer melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita, di samping menteladani ibadah Rasulullah, kita juga menteladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat as-siddiq. Rasulullah selalu berkata benar. Rasulullah adalah orang yang jujur. Tidak ada pun satu pun perkataan Rasulullah kecuali yang dia katakan adalah kebenaran, kecuali yang dia katakan adalah kebaikan-kebaikan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik atau hendaklah dia diam. Rasulullah SAW bisa kita lihat dalam sejarah, ketika Rasulullah berkata benar, maka para sahabat-sahabat selalu membenarkan perkataan Rasulullah, karena tak pernah Rasulullah berbohong kepada para sahabat. Suatu ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Orang-orang kafir Quraisy membantah peristiwa ini karena menurut mereka tidak masuk akal. Maka mereka berusaha mempengaruhi sahabat-sahabat Nabi dengan mengatakan Nabi Muhammad sudah gila, dan mereka berharap para sahabat-sahabat itu akan kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka ketika sampai berita ini kepada Abu Bakar, yang merupakan sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah, ketika mereka berusaha mempengaruhi Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab dengan satu jawaban di luar dugaan dari orang-orang kafir Quraisy. Apakah betul yang kalian katakan ini datangnya dari Rasulullah SAW? Maka mereka menjawab, iya, ini informasinya datang dari Rasulullah SAW. Maka dengan tegas Abu Bakar mengatakan, jangankan yang kalian ucapkan, lebih daripada itu aku percaya, karena Rasulullah tidak pernah berbohong kepada kami. Inilah dampak dari perkataan yang benar. Inilah dampak dari kejujuran. Maka orang-orang akan selalu membenarkan kita. Satu modal utama yang dimiliki oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah, beliau dikenal selama ini sebagai pribadi yang jujur. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-amanah. Rasulullah adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Berkat kejujuran Nabi, maka Rasulullah mendapat kepercayaan dari masyarakat yang notabene adalah penduduk kota Mekah. Karena Rasulullah SAW sejak kecilnya memang sudah diberi gelar dengan Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Muhammad, orang yang selalu menjaga amanah. Lawan kata dari amanah adalah khianat. Rasulullah tak pernah sekalipun berkhianat kepada siapapun. Maka ketika Rasulullah berdagang, dan kita ketahui dagangan yang dibawa oleh Rasulullah adalah dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid, maka tanpa sepeser pun uang yang keluar dari Rasulullah, hanya bermodalkan kebenaran, bermodalkan kepercayaan, maka Rasulullah membawa dagangan yang berasal dari Siti Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah leluasa untuk menjual dagangan tersebut, dan bahkan Siti Khadijah termasuk di antara wanita yang sangat simpatik kepada Rasulullah, yang pada akhirnya Rasulullah menikah dengan Khadijah karena Khadijah tertarik dengan kejujuran dan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa melihat
ketika satu peristiwa yang terjadi di kota Mekah. Sebelum diangkat Muhammad menjadi seorang nabi, Rasulullah pernah mengumpulkan penduduk Mekah. Rasulullah ingin menguji apakah mereka masih percaya kepada Rasulullah. Rasulullah kumpulkan mereka, lalu Rasulullah katakan, seandainya di balik bukit yang besar ini, saya katakan kepada kalian, ada segerombolan pasukan yang hendak menyerang kita. Dalam jumlah yang banyak, mereka menunggang kuda. Apakah kalian percaya tentang omongan saya? Maka serempak orang-orang Mekah mengatakan, wahai Muhammad, kami percaya dengan perkataan engkau, karena selama ini engkau diberi gelar dengan Al-Amin dan tidak pernah membohongi kami. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi sifat terpuji ini menjadi modal utama Rasulullah dalam mendakwahi Islam sehingga mudah diterima oleh masyarakat dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah al-fatanah. Rasulullah adalah orang yang cerdas. Kecerdasan Rasulullah itu sudah ada dan melekat pada diri Rasulullah SAW, bahkan jauh sejak sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Bahkan ketika kecilnya Rasulullah sudah menampakkan kecerdasannya. Dan seperti kata para ulama, kecerdasan itu adalah sesuatu yang bisa kita upayakan. Asalkan kita ada kemauan, maka di situ ada jalan. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat. Maka Rasulullah SAW ketika dalam sebuah peristiwa yang kita ketahui, Mekah pernah dilanda banjir bandang yang besar, sehingga merosak perumahan-perumahan yang ada ketika itu, dan bahkan Ka'bah sebagai tempat ibadah orang-orang Mekah itu juga mengalami kerosakan. Fondasinya rusak, tiang-tiangnya rusak. Maka sepakatlah para tokoh-tokoh Quraisy untuk merenovasi Ka'bah. Maka mereka pun saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk bersama-sama memperbaiki Ka'bah. Ketika sudah hampir selesai proses renovasi tersebut, maka terjadilah perbedaan pendapat, ya, silang sengketa pendapat, siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad, batu mulia yang ada pada Ka'bah yang bernama Hajar Aswad. Maka satu suku mengatakan, kami yang paling berhak karena kamilah yang selama ini mengurusi Ka'bah. Satu suku mengatakan, kami yang paling berhak karena kamilah yang paling senior. Dan suku-suku yang lain juga menunjukkan bahwa mereka yang paling berhak. Maka ketika perbedaan pendapat ini menjurus kepada pertengkaran dan perselisihan serta permusuhan, maka datanglah Rasulullah SAW, lalu beliau mengajukan satu usulan pendapat, bagaimana kalau seandainya saya mengutarakan usulan pendapat saya, apakah usulan engkau wahai Muhammad? Ketika itu Rasulullah masih muda, masih berusia 30-an tahun, maka Rasulullah berkata, siapa yang datang pertama kali ke tempat ini keesokan harinya, maka dia yang paling berhak untuk memindahkan batu mulia Hajar Aswad. Maka para tokoh-tokoh Quraisy mereka sepakat dengan usulan Nabi Muhammad. Maka keesokan harinya Rasulullah yang ternyata datang terlebih awal ke Ka'bah ataupun ke tempat itu. Maka Rasulullah SAW, walaupun sesungguhnya dia sudah berhak untuk memindahkan Hajar Aswad, tapi Rasulullah tidak ego, tidak mementingkan diri sendiri. Bisa saja dia yang mengangkat sendiri, tapi Rasulullah tidak demikian. Dia libatkan tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Dia ambil sorbannya, dibentangkan sorbannya, lalu diletakkanlah Hajar Aswad di atas sorbannya, lalu dia meminta kepada tokoh-tokoh Quraisy yang mewakili suku masing-masing untuk memegang ujung daripada sorban, sehingga ya bersama-sama para tokoh-tokoh Quraisy mengangkat sorban tersebut dan mengantarkan ke Ka'bah. Lalu Rasulullah pindahkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Maka terhindarlah pertengkaran, permusuhan dan pertumpahan darah dengan asbab kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang terakhir, yang keempat, yang dimiliki oleh Rasulullah dan melekat pada pribadi Nabi Muhammad adalah at-tabligh. Rasulullah adalah orang yang menyampaikan, komunikatif, menyampaikan apa adanya. Tidak ada satupun berita yang disembunyikan Nabi Muhammad. Bahkan wahyu selamat daripada kebohongan,
apa yang Rasulullah terima dari malaikat Jibril, yang notabene dari Allah Subhanahu wa taala, itu jualah yang disampaikan Nabi kepada penduduk Mekah yang notabene merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu surat pun yang Rasulullah sembunyikan, tidak ada bahkan satu ayat pun Rasulullah sembunyikan, bahkan satu huruf pun tidak ada yang Rasulullah sembunyikan. Semuanya disampaikan kepada para sahabat-sahabat Nabi, sehingga para sahabat Nabi mudah menghafal Al-Quran. Dan bahkan juga tabligh di sini maknanya adalah setiap ungkapan Rasulullah itu sangat mudah dicerna, sangat jelas penjelasannya, penjelasannya singkat, padat, tapi mudah dipahami. Bahkan omongan Nabi, perkataan Nabi yang merupakan hadis-hadis Rasulullah sangat mudah dihafal oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seseorang yang komunikatif, juga adalah seorang yang orator, yang dengan mudah menyampaikan perkataan-perkataan yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka mudah memahami Islam dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 sifat Rasulullah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, menjadi modal utama ketika berbekal ketika beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Dengan sifat utama ini, maka lahirlah sifat-sifat terpuji lainnya. As-Siddiq, selalu berkata jujur. Al-Amanah, selalu dapat dipercaya. Al-Fatanah, orangnya cerdas. At-Tabligh, orangnya komunikatif dan menyampaikan apa adanya. Semoga kita yang hadir di tengah-tengah Ramadan ini mampu, di samping menteladani ibadah Rasulullah, kita juga mampu menteladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.